Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada hari ini, saya Billy Tanius, SST Par Empar, merupakan dosen di program studi Diploma 3 Seni Kuliner Politeknik Internasional Bali, akan mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada pembuatan Satos 2024. Pembuatan PDD UKT-PT ini terbagi dalam 6 subbab. Untuk mata kuliah yang saya ampu adalah pengetahuan produk makanan dan prinsip dasar kuliner, yang dimana diajarkan di semester ganjil atau semester 1. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Yang kedua adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Yang ketiga adalah materi pembelajaran. Yang keempat adalah metode pembelajaran. Yang kelima adalah sistem penilaian. Yang keenam adalah rekaman micro teaching. Untuk subbab yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini menjelaskan tentang pemahaman mengenai bahan dan produk makanan. Mata kuliah ini juga memahami bagaimana teknik dasar mengolah produk makanan dengan baik dan mengenal peralatan maupun perlengkapan yang digunakan di industri hotel dan restoran. Mata kuliah ini mencakup bagian kuliner dan juga kue dan roti. Mata kuliah ini diberi kode SK, MKW, PMK dengan 2 SKS pada semester 1 yang merupakan mata kuliah wajib untuk seluruh mahasiswa D3 Seni Kuliner yang terbagi dalam 16 pertemuan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini adalah mengenal dan memahami berbagai jenis bahan makanan untuk produk kuliner dan pastry bakery. Yang kedua, memahami prinsip dasar pengolahan bahan makanan, termasuk teknik pemotongan, pemasakan, dan penyimpanan bahan makanan. Yang ketiga adalah mampu menerapkan prinsip dasar kuliner dalam pembuatan hidangan yang lezat, sehat, dan menarik, baik di bidang kuliner maupun pastry dan bakery. Berikut adalah materi pembelajaran yang dirancang khusus untuk mencapai CPMK mata kuliah. Yang pertama adalah sejarah industri makanan dan pengenalan produk atau peralatan dapur. Yang kedua adalah teori dalam metode memasak, yang menjelaskan berbagai macam teori memasak di dalamnya. Lalu pertemuan ketiga adalah persiapan mengolah makanan dan teori dasar bahan baku. Yang keempat adalah teori dasar kaldu dan saus yang ada di dapur. Yang kelima adalah pengenalan teori dasar pengolahan seafood, unggas, dan daging. Yang keenam adalah teori dasar pengolahan produk breakfast atau sarapan pagi. Yang ketujuh adalah teknik penyampaian atau penyajian makanan. Dan yang kedelapan adalah basic pengolahan serta peralatan yang digunakan di pastry bakery. Yang kesembilan adalah teknik pengolahan roti beragi. Yang kesepuluh adalah teknik dasar pengolahan pastry. Ke-11 adalah teknik atau teori dalam pengolahan roti cepat saji. Yang ke-12 adalah teori basic pembuatan cake dan icing. Yang ke-13 adalah teori dasar pembuatan cookies. Yang ke-14 adalah teori dasar pembuatan pie dan custard. Terdapat 3 metode pembelajaran dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah pemaparan materi secara langsung yang dilakukan secara online ataupun offline secara tatap muka. Lalu yang kedua adalah dengan adanya diskusi di dalam kelas dengan para students. Yang ketiga adalah project-based learning yang merupakan hasil dari project bersama student atau tugas kelompok yang diberikan untuk ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Sistem penilaian pada mata kuliah ini adalah terdapat 5. Yang pertama adalah presensi, yang dimana kehadiran mahasiswa akan mempengaruhi nilai dari total nilainya. Presensi dinilai 10% dari total seluruh penilaian. Untuk selanjutnya adalah KAT 1, yang merupakan kumpulan tugas dan kuis sebelum UTS dengan bobot 20% dari total nilai. Yang ketiga adalah UTS atau ujian tengah semester berupa ujian tertulis ataupun proyek dengan bobot 25% dari total nilai.
Yang keempat adalah nilai Kat 2 atau kumpulan tugas dan kuis setelah UTS dengan bobot 20% dari total nilai. Dan yang terakhir adalah nilai UAS atau ujian akhir semester berupa ujian tertulis atau project dengan bobot 25% dari total penilaian. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekaman micro teaching. Okay, good morning, guys. Welcome back to my class. The class will be conducted like usual, ya guys. I will combine with bahasa in English. So first of all, thank you. You guys already joined in on time. So now I will try to share out my PowerPoint for these classes. So now we are in the 15th week, which is bentar lagi UAS. Okay, is that my PowerPoint or my presentation is already view in your pages, guys? Sudah ya? Oke, good morning. Today kita akan belajar cookies. So this material is coming from the Professional Baking 7 editions. The ebook is already sharing to you guys in the beginning of the classes. And then you guys just looking in our e-learning for another presentations. PPT-nya ada di e-learning ya guys. Oke, we starting with last week sessions. Oke, last week sessions, ada yang masih ingat nggak? Last week itu kita belajar apa aja kira-kira? Mungkin boleh raise hands, atau saya pilih yang nanya. Oke, Audrey, last week belajar apa aja kira-kira? Tentang meringue sama buttercream, chef, sama pembuatan chiffon metodenya gimana aja gitu, chef. Oke, good. Jadi masih ingat ya last week belajar apa aja. Sekarang saya beli nanya nih. So I will asking you guys. So what do you know about three kind of meringues? So there is three kind of meringues. What is it? Samantha. Three kind of meringue itu ada Italian meringue, Swiss meringue, sama French meringue. So kalau udah sebutin apa, tahu nggak? Do you still remember what is the Italian meringue? What is the difference between Swiss meringue, Italian, and French meringue? Iya, kalau nggak salah, Italian meringue itu, jadi meringue pertama di whip dulu, terus dia dituang sama simple syrup. Kalau Swiss meringue itu, egg white-nya di benmari dulu sama gula, baru kita whip. Yang terakhir French meringue itu biasa dia kayak langsung di whip egg white sama sugarnya. Okay, nice. Masih ingat ya. So remember for everything. So now I will asking the other students. Ada yang masih remember nggak siphon method itu apa? Tasya atau Angel? Still remember? Ayo, bingung. Atau dibantu? Siapa yang mau bantu? Siphon method itu apa? Chiffon method itu lemak dicampur dengan gula sampai mengembang. Itu putih telur dengan gula. Oke. Terus diapain? Ayo. Kemudian dua ingredient dicampur dengan lemak, telur, kuning telur. Lalu Dan di combine, ya. secara praktek remember ya, kan kita sering praktek juga bikin siphon ya. And then the other questions before we jump to our classes, there is a 5 kind of buttercream. Who still remember of 5 kind of buttercream? Ada apa aja? Sebutin aja deh, nggak usah jelasin. Ayo. Saya siap. Boleh, Tasya. Buttercream tuh ada Jerman buttercream, French buttercream, Swiss buttercream, ada Italian buttercream, sama yang terakhir ada American buttercream. So kalau Swiss buttercream sama Italian tuh jangan sebutnya Swiss buttercream ya. Swiss meringue buttercream sama Italian meringue buttercream. But as for last week sessions, thank you guys. You guys still remember my classes. So we jump to the classes. So today classes we will be learning about describing causes of crispiness, softness, chewiness, and spread in cookies.
And then prepare cookies dough by using for basic method or basic mixing method. And then ada preparing 8 basic type of cookies, so you know the types of the cookies, and then how to bake and cool the cookies. So itu learning objektifnya, learning materialnya, of course semua yang saya jelaskan tadi itu ada hubungannya dengan materi kita. So jump to the games. So using your phone, you can scan it out, and then please. Gamesnya bukan game pertanyaan, gamesnya hanya sebenarnya nanya sesuatu terus kalian jelasin apa yang kalian menurut kalian apa. Coba buka, terus and then masuk, and then you guys just type apa yang Sabili tanya, terus baru nanti Sabili rilis. Menurut kalian cookies itu apa sih? What do you know about cookies? So please type down, and then we can discuss it later on. Oke, ada yang bilang sweet snacks, crunchy texture at skin, ada yang tulis biscuit, ada yang buat soft insides. Oke, so that's your answers, 7 response. Thank you guys. So, cookies or biscuit. Jadi benar ya, cookies itu biscuit. Jadi kalau di kita itu kan sebutnya cookies sendiri, biscuit sendiri. In Indonesia, of course, difference. But luar negeri itu membedakan menjadi 2. Biasanya cookies itu refer to small, flat, and sweet baked goods, including chocolate chip, cookies, oatmeal, raisin, dan apapun itu ya, all classics. Biscuit itu biasanya sweet baked treat, and then similar to the American call it cookies. Jadi American itu call-nya cookies. Apapun itu semua cookies. Tapi kalau di UK itu they call biscuit. Jadi benar ya, ada yang bilang crunchy texture, soft inside, itu depend on jenis of cookies. So we later on will be know 8 jenis cookies itu apa aja. So jump to the learning about crispiness. Jadi there is a proper things to know how to affect your cookies in crispy. Yang pertama adalah low proportion of liquid in the mixture. Of course, if you want to know have the cookies in the crispy cookies itu liquidnya sedikit, kandungan cairannya dikit, and then high in sugar and fat content. So for the everything cookies yang crispy pasti high in sugar and high in fat content. And then baking long enough to evaporate the moisture. Jadi kalau air itu kan menguap ya, evaporates. So apapun yang liquidnya evaporates, di bake-nya panggang di suhu rendah dalam waktu yang lama, mereka akan menjadi cookiesnya kering atau crispy. And then the other one is small and thin size. Of course, semakin kecil, semakin tipis cookiesnya akan semakin kering atau crispy. Ya, jadi and then the other one is proper storage. Yang pasti penyimpanan cookies kalian biasanya pakai silica gel atau in tight container. So it will be make your cookies still crispy. Jump to the other about softness. Apa yang bikin cookies kalian menjadi tetap soft ya, benar ya. Jadi yang pertama adalah ada high liquid, there is a lot of liquid inside, bisa juga ada telur, bisa ada susu, bisa ada cairan lain. So yang kedua adalah low sugar and fat. Jadi kalau less sugar yang bikin cookiesnya, saya mau bikin less sugar nih, kira-kira mau bikin dia jadi lebih enak karena less sugar, tapi itu lebih affect the cookies will be soft ya. And then underbake, of course cookiesnya setengah matang. Jadi kalau yang kalian suka makan soft cookies itu biasanya ada sedikit underbake cookies. Jadi kayak kalau we already practice in campus for baking soft cookies around 15 menit kan ya, 15 menit saja atau 18 menit. Jadi cookiesnya tidak di bake lama seperti yang di rumah-rumah kalau bikin cookies nastar kan lama tuh bake-nya, walaupun sebenarnya nastar soft cookies ya hitungannya ya. Tapi kan biar dia lebih tahan lama. And then large size cookies. Semakin besar ukuran cookiesnya, semakin soft inside. Ya, dia nggak akan bisa crispy. Ya, and then proper storage. Of course, ini ngaruh juga penyimpanan kalian. Kalau misalnya most of you guys, maybe you can see from the cafe who sell soft cookies, dia pakai dia nggak di kontainer, dia langsung dijual terbuka, terus dipanasin aja. Nah itu that's soft cookies. That's make cookies still soft. Yang ketiga adalah chewy. Jadi sometimes you guys eating the cookies dia kan kayak ngaret ya, chewy ya. Nah itu yang penyebabnya adalah biasanya ada banyak telur di situ.
dan ada menggunakan dia ngaduknya lumayan lama. Jadi dia ngaduk flournya ke dalam adonan terlalu lama. So the gluten will be develop while you guys mix the flour with the fat. Jadi glutennya terbentuk. Gluten terbentuk kan karena ada cairan. Jadi makanya ini jadi agak ngaret. Terus lanjut spread. Nah, biasanya spreading cookies. Cookiesnya kan ada yang melebar ya guys. Pernah nggak nge-bake tiba-tiba cookiesnya melebar kayak praktek terakhir tuh melebar. Yang pertama sugar kontennya banyak. Sugar kontennya banyak, semakin banyak gula dia akan semakin spread. Dan kalau dia nggak spread pakainya icing sugar. Kalau pakai granulated sugar dia akan spread. Ya, itu tipsnya. Terus kalau pakai baking soda, kalau baking soda dia akan spread ke samping. Ya, lalu ada creaming toolon. Jadi kalian creaming method itu kan berarti fat sama gula. Fat sama gula you guys mix too long, dia kan akan create ada air di situ, dia akan buat cookiesnya spreading, melebar. Lalu ada low oven temperature. Jadi kalau ovennya kurang panas while you guys baking, and then while you guys put the dough from the freezer, and then you have the lower temperature, it will be making your cookies more spreading after bake. And then you guys using high liquid butter. Jadi the dough-nya itu kalau bikin tuil bener kan? Kalian you guys making tuil, there's a lot of liquid there, there's a lot of egg white. Berarti kan liquidnya banyak. Egg white kan water ya. Jadi semakin banyak liquidnya, semakin spreading. Jadi kalau misalnya kalian nggak pakai molding di tuil kalian, benar nggak kalian taruh di pipe, nggak di pipe ya, cuma taruh aja di silpat gitu, di baking pan atau di baking paper. Ketika baking dia akan melebar kan ya. Kecuali memang kalian pakai mold, dia akan following the mold. And then yang terakhir ada grease the pan. Jadi sebenarnya karena bikin cookies itu kan high fat content ya. Jadi dia nggak akan nempel ke baking pan kecuali memang baking pan kalian yang tidak dipakai untuk dia akan nempel. Jadi ada beda ya. Kalau yang non-stick dia nggak akan. So you guys no need to using grease pan. Oke, until now you guys have the questions. Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, saya pilih lanjut. Ada yang mau ditanya mungkin? Saya mau tanya, Chef. Boleh. Tadi kan yang buat chewy cookiesnya itu kan katanya di mix lebih lama untuk menciptakan gluten. Jadi itu tepung apa yang tepat supaya glutennya tuh memang benar-benar kebentuk jadi yang paling cocok gitu. Thank you, Chef. Oke, good question, Tasya. Jadi biasanya kalau mau bikin cookies, you choose the low protein. Jadi you cannot using the hard flour. Jadi kalau hard flour kan glutennya lebih tinggi. Nah, kalau misalnya pakai low itu biasanya soft flour atau nggak all purpose. But in Indonesia, usually you using all purpose for cookies. Kalau mau yang soft banget, yang kayak nggak mau chewy ya. Maksudnya kan ada yang suka chewy, ada yang suka soft nih, beda-beda nih. Jadi kalau misalnya kalian mau cari yang soft cookies, pakainya all purpose bisa, pakai soft flour juga bisa. Oke, another question before I jump to the mixing method. Cara cara bikin cookies itu sama ya kayak cake ya. So the mixing method ada 4. Yang pertama ada one stage method, yang kedua ada creaming method, yang ketiga ada sanding method, yang keempat ada sponge method. Ya, sebenarnya creaming method sama sponge method itu sama kayak bikin cake yang kita belajar last week. Tapi nggak apa-apa, kita ulang sedikit nanti. So for the one stage method is just combine all the ingredient in one bowl. So the method is scale ingredient and have it in a room temperature, semuanya di room temperature, and then place the all ingredient in the bowl, and then using paddle attachment, and then combine all the dough together. Jadi cuma dijadiin satu aja. Biasanya ini yang pakai minyak atau yang pakai butternya yang udah soft. Itu cuma diaduk rata aja, semua combine jadi satu, atau pakai pakai spatula aja diaduk, itu udah jadi. Jadi nggak usah banyak pengadukan. Itu namanya one stage method. Ya. Yang kedua ada creaming method. So these guys already know, you guys already know how to make the creaming method. Of course, fat combining with the sugar first. Fat and sugar dikocok dulu, tapi nggak boleh kelamaan ya. Like I said before, if too long, you'll be making your cookies spreading. So dia sama ya kayak bikin cake.
butter and sugar sampai sugarnya nggak kelihatan lagi sebenarnya, tapi mau bagus pakai icing sugar aja, cuman mix bentar, pucet, nggak usah sampai putih, pucet pale dikit aja, langsung masukin ingredient lain. Biasanya masukin telur atau liquid, baru masukin dry ingredient. Kalau dry ingredient ya masuknya nggak usah pakai mesin, masuknya pakai spatula aja, itu udah jadi. Kalau masuknya pakai mesin biasanya large ya, large batch, kalian bisa pakai paddle. Tapi kalau small batch, you guys using spatula is okay. That's the creaming method. The other one is sanding method. Sanding method itu kebalikan dari creaming method, ya. So reverse-nya. So you guys combine the flour first, the flour and the butter first, atau fatnya dulu sama flour dulu, sampai dia menjadi crumbly kayak bikin tart. Tapi bikin tart kita belajarnya next week, ya. Kan ngaduk rata aja. Oke, sponge kayak bikin cake. Ini similar ya. Jadi sampai foam, egg sama sugar, and then kalian masukin flour, terus nggak masukin fat. Jadi ini lady finger tuh sebenarnya masuk ke dalam soft cookies sebenarnya. Tapi so jump to the type of cookies. Type of cookies kita ada 8 ya guys. So there is a bake, drop, roll, mold, ice box, bar, and seed and stencil. Jadi kalau notesnya yang paling penting adalah kalau kalian akan pakai toppingnya berupa fruit, nut, atau another decorating, kalian harus ada press dikit ke cookiesnya biar dia nempel. Jadi kalau misalnya you can see from the picture this they using oatmeal, they using peanut. Jadi mereka nggak cuma ditabur aja, ada ditekan dikit ke dough-nya. Ya, ini masih type of cookies di beginning. So we jump to the first one, bake atau press. Jadi kalau bake itu kan masuk dalam bungkusan ya, di bake. Bake cookies atau press cookies. Jadi kalau yang kita tahu ini kue semprit. Benar nggak? Butter cookies atau semprit cookies, I don't know, you guys name it ya. Pasti neneknya atau mamanya yang biasanya bikin cookies, you guys know already. Ini pada ketawa nih, girls biasanya bantuin nenek atau mama buat jualan cookies di Natal, mungkin Lebaran, mungkin Imlek ya, jadi tahu ya. So this is baked atau pressed cookies. So cookies made by soft dough, and then need to be soft enough to be forced through pastry bag. Jadi dia harus bisa pakai double plastic piping bag. Kalau di tube yang seperti ini sebelah kanan, lihat ya, paling kanan ini itu adalah butter cookies. Kita juga udah learn di first semester, right? While you guys in the first week, in the second week of the practical. Jadi udah belajar nih. Kita sebutnya baked cookies atau press cookies yang di spreading, yang di press pakai piping bag. Tapi itu notes-nya adalah pakai 2 piping bag kalau using plastic bag. So now yang kedua adalah drop cookies, yang di drop ya. Berarti almost same the bag cookies but mostly contain fruit, nut, and chocolate chip. Jadi ini sebenarnya adonannya hampir sama kayak bag cookies yang di press cookies, tapi dough-nya sometimes dia lebih cair atau dia banyak toppingnya. Kalau banyak nut, banyak coklat kan nggak bisa masuk dalam piping tube ya, benar nggak? So the common sense is there. So they using spoon. So they have directly cookiesnya bentuknya seperti ini semua rata-rata. Bisa pakai ice cream scoop, bisa pakai measuring spoon, bisa pakai spoon biasa untuk drop cookies. Ini mah cookies pada umumnya ya, coklat chip cookies, peanut butter cookies. Tapi kalau peanut butter cookies Indonesia kan pakai cetakan tuh, jadi beda-beda. It depend on the country. So we jump to the rolled cookies. Ini cookiesnya lebih set ya adonannya, lebih stiff dough. Chill the dough first and then roll out. Di roll, karena di roll berarti pakai rolling pin. Jadi kalau Indonesia ada kastengel ya, atau enggak Skippy ya, peanut butter cookies di Indonesia. Jadi itu semua pakai cetakan atau butter cookies yang kalian pakai buat Christmas cookies. Itu adalah rolled cookies. Jadi jenisnya beda-beda nih guys. Kita maju ke molded cookies. Nah, kalau di Indonesia ini kue, ada yang tahu nggak kue bangkit? Did you guys hear the kue bangkit? Ayo, Tasya tahu nggak kue bangkit? Pernah dengar nggak? Pada ketawa nih. Audrey, pernah dengar kue bangkit? Pernah ya? Jadi in our country, molded cookies itu kue bangkit.
Dia juga remember not only mooncake they serve, but they giving some cookies yang hard banget, yang harus diemut dulu baru bisa dimakan. Pernah dengar nggak? Atau mungkin saya bilang terlalu kuno ya. Jadi I think that's a kind of cookies with the molding one, pakai cetakan. Jadi kalau di Indonesia udah patis, nastar udah pakai mold, kan semua Indonesia cookies semua pakai cetakan. So we can moving Indonesian cookies to molded cookies. And then the other one is icebox cookies. Icebox cookies itu sebenarnya sama kayak butter cookies, cuman dia pakai template. Jadi dibuat kayak checkboard, terus dia dibuat di chill dulu. Adonannya di chill, di shaping sesuai dengan apa yang kalian mau kotak, mau bulat, mau segitiga, terus di shape pakai cetakan atau tidak pakai cetakan is depend on you. Terus biasanya di cover pakai sugar luarnya atau apapun itu, color sugar granulated, terus dimasukin chill, terus dipotong, di bake. Jadi dia akan bentuknya seperti ini. Kita sebutnya juga sebenarnya butter cookies semua. Ini biasanya kue-kue Jepang, kue-kue yang buat di dalam box, namanya ice box cookies. Jadi masukin ke box buat oleh-oleh atau buat event. Moving to the bar cookies. Nah, this one is double bake cookies. Jadi beda ya, bar sama seed. Nah, yang ini seed, yang depannya, yang terakhir seed, yang ini bar. Kalau yang di bar cookies itu adalah double bake cookies. Ya, biscotti. Biscotti itu bar cookies. Ya, bar cookies itu masuk biscotti. Itu contoh salah satunya. Paling paling penting adalah biscotti. You guys already run in the second week, in the third week, in the practical, so you guys already know the difference of the cookies. So we jump to the seed cookies. Ini yang saya bilang bentuknya kayak lembaran. Yang benar juga adalah brownie. Jadi brownie itu masuk dalam seed cookies ya guys. Jadi brownie atau mungkin cake-cake seperti yang tipis seperti itu. Jadi last time orang dulu itu bikin cake itu di testing dulu rasanya seperti apa, karena mungkin belum ada timbangan ya. Mereka mengkira-kira, mereka ambil adonannya, mereka bake sedikit. Terus ketika bake sedikit, mereka coba rasanya. Tapi lama-lama kok jadinya enak ya. Akhirnya they finding the cookies. Tes itu asal mula dari cookies seperti itu, guys. So they want to testing to make the cake, and then they want to know the taste. Mungkin zaman dulu belum ada timbangan, nggak ada digital timbangan. So they using spoon atau apapun itu, measurementnya kira-kira kan. So well, kira-kira untuk dapat fix the resepinya, mereka harus coba dulu dong, benar nggak? So while they want to testing the cake, they will bake the small amount of dough, terus and then they bake. Habis dia bake, terus mereka dapat. Akhirnya tahu ternyata enak nih rasanya, terus dan bagus bisa jadi cookies. Ya itu asal mulanya cookies. And then we move to the other stencil. Nah ini udah belajar juga nih di apa fortune cookies, di tuil. This is with stencil itu pakai cetakan. Jadi cookies yang di spread apapun itu. Kalau di Indonesia ini oleh-olehnya nih almond tuil. Tapi kita kan sebutnya tuil ya. Kalau di oleh-oleh kan bukan almond tuil ya, beda tuh sebutannya. Terus ada fortune cookies, ini semuanya adalah stencil cookies ya. I think you guys already learn everything about the practical in the practical class. So I don't have to mention much. Jadi biar tahu aja the different of the types of the cookies. I think is enough for the type of cookies. Ada questions nggak kira-kira? No questions? Chef mau nanya. Hmm. Kalau di luaran itu kan biasanya suka orang jual cookies tuh kayak toppingnya macam-macam gitu kan, Chef. Nah, itu tuh ditaruh toppingnya kayak sebelum di bake gitu, di pertengahan bake atau pas udah matang gitu, Chef. Biasanya tergantung. Misalnya gini, kalau you want to bake brownie types cookies ya, yang bar cookies, yang seed cookies itu biasanya dia ada yang half bake, ada yang bisa langsung. Tergantung dari beratnya. Ngerti nggak? Berat yang jadi topping. Misalnya kalau kalian pakai dry fruit terus nggak dipotong kecil kan gede-gede tuh, dia kan berat. Tapi kalau misalnya tapi mostly kan potong kecil-kecil ya. Kalau potong kecil-kecil, kalau yang pakai model base-nya cake ya, sponge ya, kayak brownie gitu, bisa langsung directly, bisa sih setengah bake. Tapi kan tergantung nih, kalau bikin brownie, bener nggak brownie agak tipis, jadi kayak brownie cookies, kan dia bake-nya cuma bentar nih. Kalau dia butuh topping, dia langsung directly taruh sebelum bake. Tapi kalau misalnya dia need to making more longer, dia taruhnya di tengah-tengah boleh. Cuman kalau taruh di tengah itu kan biasanya dia akan crack. Ngerusak, ngerti nggak sih, ngerusak si adonannya.
Jadi seperti itu cookiesnya. Kalau di luar negeri, depend on jenis cookies ya. Kalau dari kalian ini foto, ini yang saya tunjukin ini kan semua dry, soft yang bisa longer. Oke, I think it's clear ya, Audrey. So, baking and cooling the cookies. Ini udah masuk ke yang keempat, subbab keempat. Baking cookies, most of the bake in the high temperature and low, di high temperature dia akan spreadnya tidak banyak ya. Dan kita indicate the color-nya by burning the edge, dan indicate by the color browning. Jadi kalau misalnya mau tahu dia mateng, kayak ini nih. Kelihatan nggak? Tuh saya pilih nih. Ya kan, dia udah browning, dia udah matang, golden browns. And then cooling, most of the cookies bake without baking paper. Yang nggak pakai baking paper, dia harus segera dikeluarkan dari loyangnya. Ya, I think your moms and your grandma baking kastengel, nastar gitu kan, langsung diangkat kan ya, matang apa panas-panas diangkat, pindahin ke wire rack, benar nggak? Atau pindahin ke plates buat drying dulu. Kalau nggak, dia akan nempel after that, benar nggak? Terus tapi biasanya sih juga usually you guys need the loyang kan, loyangnya kurang, berarti kan butuh langsung, jadi common sense aja. Tapi kalau while you go to the industry, mungkin lack of the baking pan, tapi juga bisa juga dia akan nempel after bake. So for that, any questions? I think it's done for today classes. Thank you guys. Ada questions nggak? Ada yang mau nanya? Angel, Audrey, Samantha, Tio mungkin? Sam, apa yang mau ditanya? Buat storing cookies ya, misalnya dari yang soft cookies sama chewy cookies itu ada perbedaan nggak dalam storing? Sebenarnya kalau storing itu, kalau misalnya kalian store di dalam toples, kalian pakai silika gel. Nah, buat narik airnya. Tapi kalau misalnya kalian thinking about there's a very fast moving cookies, better kalau soft cookies yang sekarang dijual di kafe-kafe itu, they will bake every day. Jadi misalnya hari ini dia akan simpen, besok masih bisa pakai, tapi hari ketiga biasanya udah nggak bisa dipakai karena dia akan stale. Ngerti nggak stale? Dia udah kayak bukan basi ya, dia kayak masuk angin gitu loh, kayak udah nggak enak. It's not nice. So kalau misalnya tanya saya pilih storingnya gimana, biasanya mereka akan bake sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kan mostly we making cookies, kalau mau jualan itu di frozenin bulat-bulat, masukin ke dalam container, and then we frozen, and then while we want to bake, kita thawing dulu di chiller semalaman, besoknya kita bake gitu loh. Jadi besoknya bake dapat fresh bake cookies. Kalau soft cookies sama chew cookies seperti itu, they will do fresh bake every day. Terus bahkan lebih enak fresh bake dibanding yang udah nginep sehari gitu loh. Karena kan biasanya kalian mau panasin lagi kan. So kalau ditanya gimana storingnya, biasanya we do freshly bake. Jadi kalau misalnya leftover, you put in the container and then pakai silica gel. Besoknya bisa dipakai lagi, tapi harus dipanasin. Itu untuk soft cookies and chewy cookies. Any questions before we jump to next? Okay, I think it's done. Thank you guys for joining my class. For next week classes, kita akan belajar pie atau tartlet. Okay, I think it's done. Thank you for joining the class. If you have any questions, you have my number and then you have my email. If nothing have left more, you may leave the classes. Thank you guys. Bye-bye.